Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bu Wilda Harlia Devita selaku dokter kuliah analisis daur hidup. Kami dari kelompok 2 RB akan presentasi progres tugas besar kami mengenai analisis daur hidup atau life cycle assessment pada proses produksi tahu di UMKM Mas Bu. Adapun anggota kelompok kami yaitu Mesel Isabella Buru Sendiri, Yonatan Yeskiel Sihaan, Launa Revani Boruginting, Nursia Manurung, Merlin Fionika, dan Prawati Siahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, batasan yang kami gunakan dalam life cycle assessment di industri tahu Mas Puguh ini ialah get to get, di mana proses yang kami ambil ialah mulai dari perendaman kedelai, pencucian kedelai, penggilingan kedelai, perebusan, penyaringan, penggombalan, dan pencetakan hingga terbentuk tahu putih. Next. Unit fungsi yang digunakan ialah 70 kg kedelai sebagai basis penggunaan untuk menjadi produk tahu. Baik, selanjutnya ada kategori dampak. Limbah cair tahu yang terurai secara anaerobik akan menghasilkan gas metana yaitu CH4 sebagai RH yang potensinya dalam memerangkap panas jauh lebih besar daripada karbon dioksida atau CO2. Dampak metana dari limbah tahu ini berkontribusi pada perubahan iklim global yang dapat meningkatkan suhu ekstrim, perubahan pola cuaca, dan kenaikan permukaan air laut. Next. Selanjutnya ada input dari industri ini. Yang pertama itu ada kedelai. Kedelainya sebanyak 70 kg. Yang kedua ada kayu bakar sebagai bahan bakar padat. Yang ketiga ada listrik sebagai sumber energi, air yang digunakan sebagai pencucian, perebusan, dan perendaman kedelai. Yang kelima ada bibit tahu atau whey. Selanjutnya itu ada life cycle inventory, di mana input bahan baku utama yang digunakan itu kacang kedelai sebanyak 70 gram. Dan input bahan baku pendukung itu ada air sebanyak 330 liter. Ini digunakan untuk proses pencucian, perendaman, dan perebusan. Selanjutnya itu ada air asaman sebanyak 11,5 liter dan air asam cuka sebanyak 0,78, di mana air asam cuka ini digunakan untuk koagulasi tahu. Terus selanjutnya itu ada input bahan baku cair yaitu bensin sebanyak 11,6 liter. Dan input bahan baku padat itu bahan bakar padat itu kayu bakar sebanyak 8 kg. Di mana bahan bakar padat ini digunakan untuk proses perebusan. Selanjutnya itu ada input listrik sebanyak 900 watt, di mana input listrik ini digunakan untuk proses berjalannya air pump. Ada output berupa tahu putih, CO2, pH, COD dan limbah cair tahu. Demikian presentasi terkait progres tugas besar kami mengenai analisis daur hidup pada UMKM tahu Mas Pugu. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.